Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-15 dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Pada pertemuan ke-15 ini masih alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Adapun alasan pembenar, yaitu alasan yang menindakkan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam itu alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Adapun bela paksa pasal 49 KUHP. Adapun melaksanakan pemerintah undang-undang pasal 50 KUHP. Adapun pemerintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Adapun alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, ketidakmampuan pertanggungjawaban pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP, pemerintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang yaitu tidak ada kesalahan sama sekali taksi. Yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif maupun daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP. Daya paksa dibagi 3 bentuk yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh ares papan karniedes. Kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh optician ares 1932. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa atau nodwer. Bela paksa yang melampaui batas nodwer ekes diatur dalam pasal 49 ayat 2 yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga weteligic worship yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan pemerintah undang-undang ini adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Adapun melaksanakan perintah jabatan disebut juga ambetelegic beva yang dibedakan dalam melaksanakan pemerintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan pemerintah jabatan yang sah perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila 1. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, pemerintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A.
diatur dalam jurisprudensi, yaitu satu, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material ares dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali taksi. Yang B, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu satu, hukum disiplin. Kedua, persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Ketiga, dengan menggunakan alasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.